my channel. Konten kali ini kita akan membahas tentang tempat wisata di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 5 destinasi wisata di Palembang. Number 1. Jembatan Ampera. Jembatan yang terbentang di atas Sungai Musi, Kota Palembang ini memiliki panjang 1177 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 63 meter. Awalnya, semua bagian tengah jembatan ini bisa diangkat agar kapal-kapal besar bisa lewat. Namun, sejak tahun 1970-an, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak dilakukan lagi. Sebab, waktu yang digunakan untuk mengangkat jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Pada tahun 1990, bandul pemberatnya dibongkar karena dikhawatirkan dapat membahayakan. Jembatan yang berada di tengah-tengah kota Palembang ini menghubungkan dua kawasan, yakni Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Kawasan ini dipisahkan oleh Sungai Musi. Transportasi dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, kalian bisa menggunakan bis dengan tujuan stasiun Jalan Kiai Haji Asari 27. Number 2. Gunung Dempo. Gunung Dempo terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, tepatnya di kota dingin penghasil kopi Robusta, yaitu kota Pagaralam. Gunung Dempo mempunyai ketinggian 3173 mdpl. Gunung Dempo terletak di kota Pagaralam dengan jarak tempuh darat sekitar 7 jam dari Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan namanya, kota Pagaralam dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan dan yang tertinggi adalah Gunung Dempo. Transportasi dari Palembang menuju Pagar Alam bisa ditempuh dengan memakai jasa transportasi bus atau travel. Jadwal keberangkatan travel ini adalah setiap jam 8 pagi dan jam 5 sore. Tarif per orang adalah Rp70.000 dan setelah sampai di Pagar Alam, kalian harus melanjutkan perjalanan menuju Kampung 4. Number 3. Danau Ranau. Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering, Hulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Tepat di tengah danau terdapat pulau yang bernama Pulau Marisa. Transportasi dari kota Palembang, kalian bisa menggunakan bus Ranau Indah menuju Danau Ranau dengan waktu tempuh sekitar 9 jam perjalanan. Number 4. Air terjun Curug Maung. Curug Maung adalah satu dari 76 curug atau air terjun yang ada di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Selain terkenal dengan Sungai Lematang, curug atau air terjun adalah salah satu daya tarik kota Lahat yang terkenal. Curug Maung memiliki keunikan yang jarang ditemui dari air terjun lainnya. Air terjun ini memiliki tinggi mendekati 80 meter. Curug Maung ini masih sangat eksotis walaupun sudah banyak dikunjungi wisatawan. Sepanjang 80 meter tersebut, aliran air Curug Maung terbagi-bagi oleh dinding jurang dan rerumputan yang hijau. Inilah yang membuat nampak indah memukau dan berbeda dari air terjun kebanyakan. Di sebelah kanan Curug Maung ini ada 2 air terjun kembar yang mengalir deras. Transportasi dari kota Palembang, kalian bisa menggunakan travel menuju Pagar Alam Lahat. Jarak tempuh biasanya berkisar 5 jam. Harga tiket masuk kawasan ini sebesar Rp8.000. Goa Number 5. Putri. Goa Putri mampu menciptakan keindahan dan nilai sejarah yang tidak boleh dilewati. Goa ini memiliki kedalaman yang diperkirakan mencapai sekitar 150 meter, ketinggian sekitar 20 meter, dan lebar 20-30 meter. Di goa ini juga mengalir sungai Sumuhan yang menurut ceritanya apabila kita mandi atau mencuci muka di aliran sungai ini, semua keinginan dapat terwujud. Menurut legenda, zaman dahulu kala hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Merindu, selir dari Prabu Amir Rashid, penguasa kerajaan Ogan.
Suatu pagi sang putri mandi di muara sungai Sumuhan, dan pada saat mandi lewatlah seorang pengembara bernama Surinting Sakti ingin sekali menyapa putri yang berparas cantik itu. Tapi kehadirannya tidak diperhatikan oleh putri Dayang Merindu. Surinting Sakti pun gusar, dia pun berujar, "Sombong nian putri ini, diam seperti batu." Belum kering ludahnya, putri Dayang Merindu menjadi batu. Surinting Sakti kemudian pergi ke desa tempat tinggal putri Dayang Merindu dan keluarganya. Dilihatnya sepi. Surinting Sakti berujar, "Sepi desa ini seperti gua sepi." Desa itu pun menjadi gua batu. Dari pintu masuk, kita diharuskan mengetuk dinding goa sebanyak 3 kali, yang menandakan salam untuk para leluhur. Anda juga akan diingatkan oleh penjaga goa untuk menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan selama berada di dalam, agar penunggunya tidak marah. Gua putri berukuran sangat besar, bibir guanya saja dapat dilewati oleh rombongan pengunjung sekaligus. Namun begitu, Anda harus berhati-hati karena gua ini gelap. Oleh pengelola memang disediakan lampu-lampu yang dapat menyinari jalan, namun tetap saja Anda harus berhati-hati. Transportasi dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, kalian langsung menuju Terminal Palembang dan menggunakan bus menuju Batu Raja Muara Enim. Setelah tiba di Batu Raja, kalian bisa lanjut menggunakan transportasi angkutan umum menuju Goa Putri. Harga tiket masuk Goa Putri sebesar Rp5.000. Sekian destinasi wisata di Palembang yang bisa saya beritahukan kepada sahabat Infanitrip. Semoga sahabat Infanitrip selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.